Hai, Rizky di sini. Karena PSBB sekarang ada part 2-nya, gue memutuskan untuk upgrade ruang keluarga gue yang biasanya gue pakai buat nonton TV, itu untuk menjadi tempat untuk entertainment. Bisa buat main game, bisa buat nonton YouTube, bisa buat nonton Netflix, dan lain-lain. Karena tadinya itu gue bukan pakai smart TV, terus gue juga di living room gue itu ada lemari yang gede banget. Gue sekarang ganti ke lemari yang lebih kecil, dan juga sekarang ada konsol-konsolannya, dan juga ada Nintendo Switch juga untuk kalau misalnya mau main rame-rame. Jadi, ya ini bukan di living room gue ya sekarang ya, ini lagi di gudang karena di living room gue itu atau ruang keluarga gue ada lemari yang gede banget dan itu ada buku-bukunya yang gue belum bisa keluarin. Jadi gue bikin dulu setupnya di gudang. Nah nanti kalau misalnya lemarinya udah bisa keluarin, baru gue nanti pindahin ke ruang keluarga. Tapi sebelum gue pindahin ke ruang keluarga, gue bikin videonya dulu. Inilah upgrade ruang keluarga ala Rizky Not Reviews. Yang pertama gue akan bahas di setup upgrade kali ini adalah mejanya. Meja yang berwarna putih ini gue beli di dekor rumah. Waktu itu gue lagi nyari meja dengan panjang sekitar 160-200 cm dan lebar sekitar 50 cm, dimana ini adalah salah satu meja yang memenuhi syarat tersebut. Tadinya ada beberapa meja yang mau gue pilih buat jadi meja TV, tapi yang ini jadi pilihan gue karena ada beberapa laci buat storage dan di bawah juga ada tempat buat naruh decoder apabila nantinya mau punya TV kabel. Bagian bawahnya juga ada kaki yang berarti gue bisa dengan gampang nyapu apabila kotor. Gak enaknya meja ini ya karena warnanya yang putih, jadinya gue mesti bersihin mejanya itu ya setiap seminggu sekali lah minimal, atau enggak ini debunya bakal ngepul. Yang kedua adalah TV-nya ini sendiri. Gue memakai salah satu TV LG terbaru yang menggunakan panel nanocell di ukuran 55 inch. Kalau ada yang nanya kenapa nggak langsung ke OLED, alasannya adalah karena batas budget gue untuk TV hanyalah 14 juta aja. Dan memang gue udah puas banget sih sama TV ini. Kualitas gambar dan fitur-fiturnya bikin gue amazed banget sama panelnya LG yang bisa vivid banget walaupun bukan OLED. Sejujurnya TV LG yang kali ini juga bukanlah TV 55 inch yang termurah ya. Masih ada Changhong, Xiaomi, dan Hisense yang juga jauh lebih murah dari ini. Tapi gue lebih memilih LG karena ya pastinya kualitas panel itu beda, UI juga beda, dan juga karena service center LG yang lebih dekat ke rumah sih. Dan sebenarnya LG 55086 ini bukanlah unit Indonesia, di mana ini adalah unit Australia. Yang harusnya masuk Indonesia itu adalah 55080, hanya saja saat gue bandingkan fitur-fiturnya dengan LG Nano 86, ternyata banyak juga fiturnya yang disunat. Misalnya LG 55086 ini punya HDR10 asli, sementara Nano 80 itu masih 8 bit with tethering. Lalu yang versi Nano 86 itu juga udah support sama HDMI 2.1, sementara yang Nano 80 belum. Nah nanti kalau misalnya gue pakai Nano 86, gue kan kalau misalnya pakai RTX 3070 atau 3080, jadi TV-nya itu udah bisa support dengan 4K 120 fps di beberapa game yang nanti akan gue mainkan. Dan enaknya juga TV ini sebenarnya udah support sama low input lag. Jadi memang anggapan gue ini TV udah ada gaming mode-nya sendiri sih. Untungnya gue dapet TV ini juga bukan baru, ada orang yang jual di Tokopedia, entah dia pakai seminggu atau 2 minggu gitu, terus dia jual lagi karena ini TV katanya kegedean buat raknya. Ya jadi lumayan lah gue dapet diskon sejuta, itu rezeki anak soleh gue anggapannya. Yang menjadi pasangan TV-nya di sini adalah Nintendo Switch yang gue taruh docknya nyamping gini biar kabelnya agak rapih. Di sini jujur masih kelihatan berantakan banget bagian belakang dari mejanya karena gue belum rapihin semuanya. Intinya ya, Nintendo Switch ini bakal gue pakai buat main bareng keluarga atau temen kalau mereka lagi datang karena isi gamenya adalah game casual semua, dimana orang awam itu juga bisa mainin. Kurang lebih semacam Overcooked atau Mario Kart gitulah. Itu kan lumayan kalau misal lagi main bareng teman-teman, ngumpul, ada mainan, dan kalau misalnya keluarga juga nggak kerasa garing-garing banget. Jadi ya lumayan gue bisa punya game konsol yang bisa dimainin oleh semua kalangan. Nah buat konsol satu lagi sebenarnya ini adalah untuk gaming yang lebih berat. Ini adalah PC Mini ITX dengan NZXT H1 yang gue mau bikin itu setara sama Xbox One Series X karena itu adalah konsol yang udah mau rilis dan mungkin gue nggak akan mampu juga buat belinya. Jadi gue bikin aja Xbox One KW11 menggunakan NZXT H1, AMD Ryzen, dan juga Nvidia RTX.
Beberapa part yang gue pakai di sini itu adalah hasil nyari-nyari part nganggur di lemari kecuali motherboardnya, karena motherboardnya ini adalah ROG B550 E-Strix, salah satu motherboard mahal dari Asus ROG yang diberikan ke gue karena mereka tahu gue mau bikin PC untuk TV. Jadi terima kasih Asus ROG untuk motherboardnya. Prosesornya di sini gue menggunakan Ryzen 5 3600X, sebuah prosesor 6 core 12 thread yang udah sering banget gue pakai untuk video build PC. Dan kerennya untuk motherboardnya ini, walaupun form factornya masih mini ITX, ROG Strix B550i ini udah punya 8+2 power phase design di VRM-nya dan bisa tahan RAM sampai 5000 MHz. Sayangnya di sini gue hanya menggunakan 16GB RAM Corsair Vengeance Alpha X yang ditahan di 2666 karena gue belum ada RAM yang sampai 3200 lagi yang nggak kepake, jadi ya untuk sementara pakai ini dulu. Untungnya RAM Corsair Vengeance LPX ini juga bodinya cukup kecil, jadi saat dipasang ke dalam casing kecil dia ini masih oke. Motherboardnya juga punya satu slot M.2 SSD yang berlapis dengan WiFi cardnya mereka. Untung karena di sini B550 udah support dengan PCIe 4.0, kita bisa memakai salah satu affordable SSD PCIe 4.0 dari Apacer, yang walaupun harganya hanya 2 jutaan, speednya tetap bisa nyentuh goceng loh. Dan gue juga menggunakan SSD SATA yang dimana di sini kapasitasnya sampai 256GB. Harusnya sih SATA ini gue beli yang 1 tera atau 2 tera karena gue buat nyimpen gamenya, tapi karena masih kurang budget ya sementara 256 dulu lah sambil nabung beli yang 1 tera. Kalau kalian ada berencana mau build yang persis seperti ini, gue sarankan untuk ambil SSD yang lebih besar lagi kapasitasnya. GPU-nya gue menggunakan RTX 2060 TUF Gaming. Ini bukanlah sebuah graphic card yang terlalu powerful, tapi udah cukup kalau misal mau membuat sebuah PC gaming yang mau mirip seperti konsol. Nantinya mungkin gue akan upgrade lagi VGA-nya ke yang lebih powerful lagi karena TV ini sendiri sebenarnya sudah bisa support sampai 4K 120fps yang dimana kalau kita cocokkan dengan RTX 3000 series itu pasti bakal pas banget. Dan buat power supply, cooling, dan casing di sini udah disediakan oleh NZXT H1, sebuah casing mini ITX yang dibuat sangat praktis buat seorang beginner di dunia per mini PC-an. Jujur casing inilah yang membuat gue build PC-nya nggak nyampe berjam-jam kayak PC build video yang sering gue lakukan. Itu karena power supply-nya udah kepasang duluan di dalam case-nya dan coolingnya juga udah keinstall duluan gitu. Kita bener-bener nggak ada masalah yang macem-macem pas ngerakit ini, bener-bener semuanya kompatibel aja gitu. Jadi kayak semuanya langsung masang-masang aja. Masang coolingnya gampang dan buka casingnya juga gampang, tinggal slide aja ke atas dan bagian motherboard juga bisa diakses hanya dengan melepas 2 skrup yang menahan cooling. Tempat buat SATA SSD juga ada di bagian atas dan itu gampang banget aksesnya. Mounting GPU juga ada di bagian samping dan apabila kalian mau, sebenarnya casing ini masih muat sampai VGA yang panjangnya sampai 30 cm. Untungnya di sini motherboardnya juga sudah ada port USB 3.2 Gen 1 Type-C di depan karena NZXT itu punya colokan USB Type-C. Dulunya ini adalah colokan yang nggak bisa hidup karena mobonya nggak ada colokan Type-C, akhirnya sekarang udah bisa nyala. Buat navigasi di PC-nya, gue menggunakan keyboard wireless dari Corsair yang ada touchpad-nya. Ini adalah salah satu keyboard wireless Corsair yang paling clean kalau menurut gue. Tombol-tombol juga lengkap, media button ada, dan fungsi-fungsi lain juga ada, ditambah ada backlit juga pula. Jadi paling pas sih menurut gue untuk sebuah keyboard yang navigasiin PC yang dicolok ke TV. Dan kalau untuk gaming, gue menggunakan controller Xbox One yang memakai Bluetooth ke PC-nya. Di sini gue masih merasakan delay yang agak mengganggu dan gue nggak tahu apakah itu isu di Bluetooth motherboardnya atau controllernya atau memang controller dan antena Bluetooth-nya itu terlalu jauh. Ini nanti akan gue fix isunya. Buat mempercantik setupnya, gue memakai lampu dari S Hardware dan juga semacam fake plan agar memberikan setup ini warna dan estetika. Gue sendiri masih belum tahu apakah kedepannya akan menggunakan Philips Hue atau Xiaomi Yeelight atau enggak di belakangnya buat memberikan warna lagi. Tapi untuk sekarang gue akan biarin TV setupnya begini dulu aja. Gue juga nggak begitu suka yang terlalu keramaian lampu, jadi menurut gue warnanya akan gue biarkan di warm white yang seperti sekarang kalian lihat. Oke, jadi kita kan udah nginstal semua barangnya nih di mejanya. Ini komputernya udah kita build tadi, TV-nya udah kita taruh, terus juga Nintendo Switch semua udah ready. Tapi ada 2 masalah yang gue dapetin di sini, yaitu yang pertama karena router gue itu ada di ruangan sebelah sana, jadinya wifi-nya nggak nyampe ke sini. Terus kayak ya komputer gue ya ngambek dia kalau misalnya dia nggak dipasang antena, dia nggak akan bisa nangkap sinyal wifi-nya, jadinya antena wifi dari motherboardnya itu harus dipasang, jadi kayak nggak boleh enggak. Dan tadi kita ada sempat dapat isu juga di mana
nginstal driver si motherboardnya itu entah kenapa kayak nggak mau keinstall gitu. Jadi kayak tadi kita nyobain Bluetooth, terus juga ada audio driver, terus WiFi, itu nggak ada yang bisa keinstall semua. Ya udah akhirnya sekarang yang penting moga-moga pas antena WiFi-nya si motherboard udah dipasang, ya dia seenggaknya bisa lebih support lah. Walaupun tadi BIOS-nya pas kita udah update sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman gua nggak tahu juga apakah ada isu dari motherboard atau ada incompatibility atau ada driver issue atau gimana. Cuman yang penting moga-moga sih kalau misalnya seenggaknya ya ini yang WiFi drivernya itu nggak apa-apa. Setelah semuanya udah rapi, sekarang tinggal rapihin kabelnya aja. Kabel manajemen yang gue lakukan di belakang mejanya itu sebenarnya nggak ribet-ribet banget. Gue hanya menggunakan pengikat kabel seperti Tom and Jerry ini, di mana kabel-kabelnya gue gulungkan di belakang meja, lalu gue tempelin ke mejanya. Tempat colokan juga gue tempel ke belakang meja, jadinya pas gue lihat dari depan sih udah lumayan nggak ada kabel-kabel yang keluar-keluar lagi, kecuali kabel HDMI ini. Karena kabelnya masih 1,5 meter, akhirnya gue beli lagi kabel HDMI 2 meter yang ujungnya bengkok agar kabelnya nggak kelihatan sampai ke depan. Setelah melihat setup ini jadi, jujur gue cukup puas dengan hasil finalnya, dimana gue bisa main game di layar gede dengan refresh rate yang tinggi juga. Cuma palingan kadang gue nggak bisa dapat quality yang terlalu top notch karena speknya sendiri masih middle budget. Kalau aja nanti gue udah upgrade ke 3070, mungkin gue bisa main game yang langsung 4K di frame rate yang tinggi juga. Untuk sekarang, di PC ini gue masih main game macam Monster Hunter, Red Dead Redemption 2, dan juga Tekken 7 di resolusi Full HD dan belum 4K karena masih mengincar frame rate yang tinggi. Skor 3D Mark Firestrike PC ini sendiri nggak jauh berbeda dengan PC hitam non-RGB yang udah pernah gue bikin karena speknya juga kurang lebih sama. Sayangnya entah kenapa Firestrike stress test di sini nggak pas dan stuck di 95% aja, kemungkinan karena ruangannya ini belum ber-AC. Jadi kesimpulannya, dengan adanya Smart TV 55 inch, Nintendo Switch, dan juga high performance PC, udah cukup banget buat entertainment selama masa PSBB kalau buat gua. Gua tahu ini bukanlah setup yang sempurna, bagian pojok ini masih kosong dan mungkin kedepannya akan gua tambah Philips Hue buat memberi warna, tapi ya nggak tahu juga sih. Yang gue kagetnya adalah ternyata total dari PC-nya sendiri ternyata udah sampai 22 jutaan, dan apabila ditambah dengan setupnya yang dimana harganya juga udah menyentuh 20 jutaan, jadi total semuanya itu termasuk TV dan PC adalah sekitar 45 jutaan. Gue nggak nyangka kalau ternyata totalnya bakal semahal ini. Dan jadi itulah setup yang kali ini gue bikin untuk nge-upgrade ruang keluarga gue. Semoga aja kalau misalnya kalian yang emang lagi mau nge-upgrade ruang keluarganya bisa juga buat nge-inspirasi kalian. Dan kalau misalnya kalian ada tanggapan tentang video yang kali ini, jangan lupa untuk kasih kita komentar di bawah. Terakhir, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa juga untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Yang terakhir, gue Rizky, always stay safe.